Kebakaran hebat melanda sebuah gudang tempat penyimpanan ikan teri di Jalan Pelabuhan Perikanan Gudang Olo Gabion, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Selasa malam. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu gudang. Selain membakar 6 gudang, 20 baling-baling, 7 mesin perahu, 1 kontainer teri, 1 bal pukat, ratusan kilogram teri juga ikut terbakar. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun petugas pemadam sempat kesulitan lantaran banyaknya material gudang yang mudah terbakar. Dan saat ini dalam pendinginan lebih kurang 8 unit armada yang kami turunkan, dan saat ini kondisi untuk korban jiwa dan kerugian masih dalam penghitungan. Sementara laporan dari personil dari pihak kelurahan dan kecamatan bahwa untuk korban jiwa masih menunggu kabar selanjutnya, jadi masih nihil sementara. Penyebab kebakaran, Pak? Nanti dalam penyelidikan, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, dan tentunya berkat informasi dan kolaborasi dengan pihak kecamatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Selatan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Akibat sambaran api saat menambal ban sebuah bengkel di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terbakar Selasa pagi. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat asap tebal membumbung tinggi. Bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan ban bekas dan bensin membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Selain bengkel, api juga membakar bagian depan rumah makan yang bersebelahan dengan bengkel. Menurut warga, api berasal dari pemilik bengkel sedang menambal ban motor. Tanpa disadari, tiba-tiba api menyambar bensin dan api langsung membesar, membakar seluruh isi bangunan. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saya lihat apinya udah besar. Katanya saya tanya dari warga saya sini, katanya api lagi nambal, terus mungkin api yang lagi nambal ini mungkin nyambar ke bensin, ya udah jadi kebakaran. Petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan pemilik bengkel dan saksi-saksi. Kini, kasus dalam penanganan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Aksi preman penagih hutang membentak polisi membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran naik pitam. Setelah 2 hari, rombongan Kapolda Jambi penumpang helikopter yang jatuh di Gunung Kerinci berhasil dievakuasi. Badan Pangan PBB memprotes Turki karena menutup akses bantuan pangan ke Suriah. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Selamat pagi, Gede, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, segar sekali Ayah hari ini. Segar dong, kita harus selalu segar di pagi hari menyapa pemirsa ya untuk memberikan informasi-informasi yang hangat. Pasti. Betul, nah pemirsa kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online menjadi korban pengeroyokan salah sasaran oleh sekelompok orang tak dikenal. Ya, pengeroyokan ini diduga dipicu rasa cemburu salah satu pelaku lantaran kekasihnya ketahuan menjadi wanita booking online yang saat kejadian bersama pria lain.
Inilah rekaman CCTV pengeroyokan yang terjadi di Gang Pelawi, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka tusukan senjata tajam dan patah tulang di bagian tubuhnya. Atas kejadian ini, polisi pun meringkus para pelaku di sebuah rumah kontrakan di kawasan Johar, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, keributan tersebut dipicu rasa cemburu salah satu pelaku terhadap kekasihnya yang kedapatan menjadi wanita PSK online. Merasa tak terima, pelaku bersama teman-temannya mendatangi lokasi kejadian dan mencari pria yang mengencani kekasihnya. Namun karena situasi memanas, korban yang saat itu berada di lokasi kejadian menjadi korban salah sasaran. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah juru parkir liar panik ketakutan saat dirazia petugas Sudin Perhubungan di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Juru parkir liar ini bahkan tarik-menarik dengan petugas mempertahankan sepeda motor milik pengunjung. Seorang juru parkir liar ini berusaha mempertahankan sepeda motor pengunjung dari razia yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Tak hanya jukir liar, sejumlah pengemudi ojek online juga berlari menyelamatkan kendaraannya. Namun sayang, usahanya sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut satu persatu sepeda motor yang parkir sembarangan. Dalam razia kali ini, sedikitnya 10 sepeda motor diangkut petugas. Ya seperti ini, seperti biasa kita penindakan di mana kendaraan yang berpangkal atau berparkir di bahu jalan atau di atas trotoar, kita tetap selalu melakukan penindakan. Untuk saat ini kurang lebih kendaraan ada 10 unit yang kita tahan. Mereka membuat pernyataan dengan dilampiri dua buah materai. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, parkir liar juga dinilai menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan serta telah merampas hak pejalan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir tertembak senjata api milik majikannya sendiri ketika tengah melintas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga pengaman maksud kami senjata api ini terlepas ketika sang majikan tidak sengaja membuka tas senpi. Kepolisian membenarkan adanya peristiwa tertembaknya seorang sopir oleh majikan saat berkendara di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui, peristiwa penembakan terjadi secara tidak sengaja saat sang majikan akan membuka tas penyimpanan senpi. Korban alami luka di bagian kepala. Sang sopir pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya, jadi dari pihak rumah sakit di Jakarta Selatan ya memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa ada seseorang terluka tembak gitu. Jadi dari pihak kita mendatangi untuk ke rumah sakit tersebut, kemudian kita dalami semuanya. Untuk kondisi korban apa kritis atau gimana Bu untuk saat ini? Untuk sementara ini masih di rumah sakit. Dan luka yang didapati di bagian apa aja sih Bu? Dari kening, kemudian juga sebelah kiri, kening sebelah kiri. Penyidik Satreskrim Polres Jakarta Selatan juga mengamankan pelaku walaupun telah mengantongi izin kepemilikan senpi. Namun atas kelalaian sang majikan tersebut, penyidik menjeratnya dengan pasal 360, 351, dan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api. Dari Jakarta, Helmi Sarjangbati, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian motor ditangkap warga saat aksinya dipergoki di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat dihajar massa pemirsa hingga akhirnya diamankan oleh polisi ke Mapolsek Duren Sawit. Seorang laki-laki diduga pelaku pencurian sepeda motor di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur diamuk massa saat aksinya terpergok warga. Pelaku tergeletak di jalan usai dipukul oleh warga yang kesal dengan aksinya. Untuk menghindari amukan massa kembali, petugas Treskrim Polsek Duren Sawit yang datang ke lokasi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Duren Sawit. Sebelumnya pelaku dan rekannya yang merupakan seorang wanita berusaha mencuri sebuah sepeda motor jenis Matic di wilayah tersebut. Namun aksinya diketahui warga dan tertangkap, sementara rekannya berhasil melarikan diri.
saya masih di dalam rumah, ada yang teriak maling gitu, terus saya keluar, posisi ada motor yang jatuh sudah tergeletak di depan, terus saya sempat melihat masih ada si pelaku nih lari ke arah jalan keluar. Nah, yang satu ini pelaku yang sudah ketangkep dapat sama warga, saya kembali di sini sudah rame, sudah jadi masa gitu. Saat diperiksa, warga menemukan beberapa kunci motor dan kunci letter T dari dalam tas yang dibawa pelaku dan 1 unit motor Matic warna putih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan di Mapolsek Durensawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat jalan licin, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak bak belakang mobil truk pengangkut sampah di Tanjung Priok, Jakarta. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta. Korban tewas mengalami benturan keras di kepala setelah menabrak bak belakang truk pengangkut sampah milik suku dinas UPK Badan Air Jakarta Utara yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak melihat adanya mobil truk pengangkut sampah yang terparkir. Ditambah lagi jalanan licin sehabis diguyur hujan. Nah, pas lagi kita dengar bunyi gebrak gitu. Pas turun tuh supir lihat itu ada motor nabrak dari belakang. Nah, kita lihat itu ada motor, udah. Korban yang tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara sepeda motor korban yang rusak berat dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Pemirsa, seorang penumpang bus antar lintas Sumatera ditemukan tewas di toilet sebuah SPBU yang berada di Jalinsum, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan. Belum diketahui pasti penyebab kematian tersebut. Hasanuddin, 52 tahun, warga desa Lembah Abang, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, salah satu penumpang bus antar lintas Sumatera ditemukan tewas di SPBU yang berada di Jalinsum, Dusun Sukajadi, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, Selasa pagi. Peristiwa ini sontak menghebohkan pengunjung SPBU maupun penumpang bus dengan jurusan Medan, Jember, Jawa Timur ini. Kejadian bermula saat bus singgah dan parkir di SPBU, korban dan beberapa penumpang pergi ke toilet. Tak berselang lama, seorang petugas SPBU melihat korban tergeletak tak bernyawa di depan toilet SPBU dan melaporkan pada pihak kepolisian. Jasad korban langsung dievakuasi petugas ke Puskesmas Langga Payung. Dia masuk kamar mandi, bapak itu di sini duduk pas di pintu kamar mandi ini. Ya. Tapi udah dalam keadaan kurang sehat, kurang fit. Ya. Dan setelah masuk mandor ini, kejadiannya sekitar jam 5:30. Jadi setelah keluar mandor ini dari kamar mandi, dia udah tergeletak di sini. Belum diketahui pasti penyebab korban meninggal dunia. Pihak kepolisian Polsek Sungai Kanan belum bersedia memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono beserta korban helikopter jatuh di hutan Kerinci berhasil dievakuasi setelah 53 jam berada di dalam hutan Kerinci. Tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas membawa rombongan Kapolda Jambi berhasil dievakuasi dengan menandu sejumlah orang menuju posko utama lapangan Koni Merangin, Jambi. Adapun Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono termasuk paling terakhir dievakuasi. 2 jenis helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi. Rombongan Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta rombongan juga hadir di RS Bayangkara guna melihat kondisi keadaan Kapolda Jambi pasca penyelamatan. Tentunya
terhadap yang bisa dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi akan dirawat di sini. Namun nanti apabila dari hasil keputusan dokter setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap diputuskan untuk dirawat di Jakarta, maka kita akan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya. Yang jelas kondisi pasien semuanya berangsur membaik ya. Kapolri mengapresiasi ke seluruh tim gabungan TNI Polri yang sudah berhasil evakuasi Kapolda Jambi beserta anggota yang menjadi korban jatuhnya helikopter. Dari Kota Jambi, tim liputan iNews melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran tak dapat menahan kegeramannya dengan tindakan debt collector atau penagih hutang yang berlagak bak preman di kawasan ibu kota. Firman meradang mengetahui anggotanya dimaki-maki oleh kawanan penagih hutang. Merespon kegeraman Firman, Polres Jakarta Selatan masih melacak identitas para penagih hutang tersebut. Ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu. Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu itu. 1 jam loh saya minta untuk ngasih mobil. Tolongan Pak. Ya pemirsa, seperti diketahui viral sebuah video selebgram Clara Sinta yang mobilnya ditarik paksa oleh kawanan penagih utang di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Saat proses pengambilan mobil tersebut, para penagih hutang juga terlihat membentak-bentak polisi yang berusaha menengahi persoalan. Sosok polisi yang dibentak-bentak para penagih utang ini adalah Aibtu Evin Susanto, personil kepolisian sektor Tebet, Polres Metro Jakarta Selatan. Pemirsa, seorang pengedar sabu mengaku mendapat backingan polisi yang bertugas di Mapolres Toraja Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pernyataan ini disampaikan tersangka saat konferensi pers di BNN Kabupaten Tanah Toraja. Kami berani begini karena kami ini dari Dalam konferensi pers BNNK Toraja, Sulawesi Selatan, seorang pengedar narkoba angkat bicara. Tersangka mengaku mendapat backingan dari anggota polisi yang bertugas di Mapolres Toraja Utara. Bersama 3 tersangka lain, tersangka mengedarkan sabu melalui jalur Bandar Besar, jalur Sidrap. Dari 4 tersangka, petugas BNNK Tanah Toraja menyita hampir 45 gram sabu sebagai barang bukti. Menanggapi video viral tersebut, tim Propam Polda Sulawesi Selatan tengah memeriksa sejumlah anggota Polres Toraja Utara. Polda sudah menurunkan Propam untuk melakukan lidik terhadap informasi tersebut. Begitu juga dengan Polres juga menurunkan tim untuk melakukan lidik terhadap informasi yang telah disampaikan oleh tersangka narkoba tersebut. Apabila informasi tersebut benar, ya, tidak segan-segan Bapak Kapolda untuk melakukan tindakan. Saat ini pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan masih menunggu hasil penyelidikan. Jika benar ada polisi yang terlibat dalam membackingi pengedar narkoba tersebut, akan diberikan sanksi tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, modus beli rokok, seorang pemuda merampas handphone bocah yang sedang asik merekam dirinya berjoget TikTok di depan warung. Ya, aksi nekat itu terekam CCTV pemilik warung. Dalam rekaman CCTV, pelaku datang untuk membeli rokok. Namun pelaku memiliki niat lain. Ternyata pelaku mengincar sebuah HP yang tengah dimainkan sekelompok anak.
Usai merampas HP, pelaku langsung kabur bersama rekannya yang menunggu di atas sepeda motor. Mengetahui kejadian tersebut, kakek korban berusaha mengejar para pelaku. Namun pelaku berhasil lolos. Ternyata aksi kriminalitas di tempat kejadian perkara telah sering terjadi. Dia pura-pura beli rokok, anakku ngambil rokok, datang dia ngerampas HP, habis itu lari. Berapa orang mereka, Kak? 2 orang. Anak-anak itu lagi ngapain, Kak? Lagi main handphone, main TikTok lah bang, main TikTok lah. Gini joget-joget main TikTok bang, joget-joget main TikTok lah itu. Meski perampasan handphone di warung tersebut baru pertama kali, namun aksi serupa kerap terjadi di kawasan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras beberapa jam, sejumlah kawasan di sekitar Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat rusak dihantam banjir bandang. Anies Pagi akan segera kembali usai jeda berikut.